Charles Ponzi, bapak fraud yang mengubah cara dunia melihat kepercayaan. Kalau hari ini kita mendengar istilah Ponzi scheme, hampir semua orang langsung mengerti artinya. Sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi terlihat berjalan, tetapi sebenarnya hanya memutar uang dari investor baru. Istilah ini bahkan sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Setiap kali ada investasi yang mencurigakan, orang akan langsung mengatakan ini kayak Ponzi. Tapi jarang yang benar-benar berhenti dan bertanya siapa sebenarnya Ponzi. Dan yang lebih penting, kenapa satu nama bisa bertahan lebih dari 100 tahun dan masih relevan sampai hari ini. Masalah utama, ini bukan sekadar penipuan. Kita sering melihat Ponzi hanya sebagai penipu, seorang individu yang mengambil uang orang lain dengan janji palsu. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena yang dilakukan Ponzi bukan hanya mencuri uang, ia membangun sebuah sistem kepercayaan. Dan sistem itu tidak bekerja karena kebohongan semata. Ia bekerja karena orang ingin percaya. Dan ketika keinginan untuk percaya lebih kuat daripada keinginan untuk memahami, disitulah fraud mulai memiliki ruang. Siapa Charlie Ponzi? Charles Ponzi adalah seorang imigran asal Italia yang datang ke Amerika Serikat dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik. Ia bukan orang yang langsung sukses. Ia mengalami berbagai kegagalan. Ia mencoba berbagai pekerjaan. Dan seperti banyak orang lainnya, ia mencari satu peluang yang bisa mengubah hidupnya. Yang membedakan Ponzi bukan hanya ambisinya, tetapi kemampuannya melihat satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Kepercayaan bisa menjadi aset yang lebih kuat daripada bisnis itu sendiri. Bagaimana skema itu bekerja? Ponzi menawarkan ide yang terdengar cukup logis. Ia mengklaim bisa mendapatkan keuntungan dari arbitrase kupon pos internasional. Secara teori, kupon pos bisa dibeli murah di satu negara, lalu ditukar dengan nilai lebih tinggi di negara lain. Artinya, ada peluang keuntungan tanpa risiko besar. Masalahnya, dalam praktik, skema ini tidak pernah dijalankan dalam skala seperti yang dijanjikan. Yang terjadi justru lebih sederhana. Investor pertama masuk, mereka dibayar menggunakan uang investor berikutnya, lalu cerita sukses mulai menyebar, dan dari luar ini terlihat seperti bisnis yang berhasil. Padahal yang berjalan bukan bisnisnya, melainkan aliran uangnya. Kenapa orang percaya? Ini bagian yang paling penting. Karena tanpa kepercayaan, skema ini tidak akan pernah berjalan. Banyak orang berpikir itu tidak masuk akal. Tapi dalam realitas saat itu yang dilihat orang bukan teori. Yang dilihat adalah orang benar-benar dibayar keuntungan, benar-benar diterima dan tidak ada tanda kegagalan. Dan disinilah terjadi pergeseran. Dari apakah ini masuk akal menjadi ini terbukti. Padahal yang terbukti hanyalah hasil jangka pendek, bukan keberlanjutan sistemnya. Ketika kepercayaan mengalahkan logika, dalam kondisi normal orang akan berpikir kritis. Mereka akan bertanya, bagaimana model bisnisnya, apakah skalanya masuk akal, apakah sumber keuntungannya jelas. Tapi dalam situasi seperti ini, logika sering kalah. Karena ada faktor lain yang lebih kuat, validasi sosial. Ketika orang lain ikut, orang lain berhasil, orang lain percaya, maka kita cenderung mengikuti. Dan di titik ini, keputusan tidak lagi berbasis analisis, tetapi berbasis persepsi keamanan. Sistem yang terlihat stabil. Yang membuat skema Ponzi berbahaya adalah ia tidak terlihat berbahaya di awal. Justru sebaliknya, ia terlihat sangat stabil karena pembayaran dilakukan tepat waktu. Investor lama merasa puas, reputasi terus meningkat, dan ini menciptakan efek berantai. Semakin banyak orang masuk, semakin kuat sistem terlihat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ketergantungan pada aliran dana baru semakin besar. Ketika realitas muncul, masalahnya sederhana. Sistem seperti ini tidak punya sumber nilai yang nyata. Ia hanya bergantung pada masuknya uang baru. Dan setiap sistem yang bergantung pada itu punya satu titik lemah ketika aliran berhenti. Begitu jumlah investor baru tidak cukup untuk menutup kewajiban lama, maka sistem mulai retak. Dan ketika retak itu muncul, semuanya terjadi dengan cepat. Tidak ada waktu untuk perbaikan. Karena sejak awal tidak ada fondasi yang bisa diperbaiki. Kenapa Ponzi menjadi simbol? Menariknya, Ponzi bukan orang pertama yang melakukan hal ini. Skema seperti ini sudah pernah ada sebelumnya, tapi Ponzi menjadi simbol karena skalanya besar, dampaknya luas, dan cara kerjanya sangat jelas. Ia menjadi contoh sempurna dari satu pola, bagaimana kepercayaan bisa dibangun
diperkuat, dan akhirnya runtuh. Dan sejak saat itu dunia memberi nama pada pola ini Ponzi scheme. Masalah yang lebih besar dari Ponzi. Kalau kita berpikir ini hanya cerita masa lalu, kita akan salah, karena pola yang sama terus muncul. Investasi bodong, skema keuangan modern, bahkan dalam organisasi besar, yang berubah hanya bentuk teknologi dan cara penyampaian. Tapi intinya tetap sama, kepercayaan tumbuh lebih cepat daripada pemahaman. Inti pelajaran, kalau kita harus menyederhanakan semuanya, yang membuat Ponzi berhasil bukan karena orang tidak pintar, tetapi karena sistem itu terlihat cukup masuk akal untuk dipercaya. Dan ketika sesuatu terlihat cukup masuk akal, kita berhenti menggali lebih dalam. Penutup. Jadi, kenapa Charles Ponzi disebut Bapak Fraud? Bukan karena dia yang pertama, tetapi karena dia menunjukkan sesuatu yang tidak pernah berubah, bahwa manusia bisa percaya pada sesuatu yang terlihat benar, bahkan tanpa benar-benar memahaminya. Dan selama pola itu masih ada, skema seperti ini akan terus muncul, dengan nama yang berbeda, tetapi dengan mekanisme yang sama. Kalau Anda setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang lebih berbahaya, kebohongan atau kepercayaan yang tidak diuji? Dan kalau Anda suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas fraud sebagai kasus, tetapi bagaimana manusia, sistem, dan kepercayaan bisa membentuk sesuatu yang terlihat benar, sampai akhirnya runtuh. Yang membuat Ponzi berhasil bukan karena sistemnya canggih, tetapi karena kepercayaan datang lebih cepat daripada pemahaman.